Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fikrah falsafiyah. 4 jenis ad hominem atau argumentum ad hominem. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, argumentum ad hominem adalah sejenis pernyataan atau argumen yang fungsinya untuk menggugah perasaan orang lain. Dan sekali lagi, untuk menggugah perasaan orang lain, menggugah emosi orang lain, tapi bukan menggugah akal pikirannya. Dalam tingkatan yang rendah, ad hominem hanyalah kata-kata yang fungsinya untuk menyentuh emosi lawan, seperti membangkitkan perasaan kebencian, kemarahan, kesedihan, kejengkelan, dan lain sebagainya. Di mana kemudian perasaan-perasaan tadi akan bisa mempengaruhi jalan pikiran orang itu dan mengubah pendapat serta keyakinannya. Ini adalah ad hominem beraliran hitam dan buruk. Kita dapat melawan ad hominem semacam ini dengan membangkitkan emosi-emosi yang positif, seperti cinta kasih, kasih sayang, belas kasih, empati, dan kedamaian. Nah, yang seperti ini berarti ad hominem yang beraliran putih. Ad hominem hitam harus dilawan dengan ad hominem putih. Dalam level yang tinggi atau ekstrim, bentuk dari ad hominem hitam adalah sihir. Dan ad hominem yang putih adalah karomah, seperti yang dimiliki oleh para wali. Karena itu, para nabi tidak saja dibekali dengan kemampuan-kemampuan berargumentasi logis, tapi juga diberi mukjizat. Para wali tidak hanya pandai berdalil, tapi juga Allah menunjukkan karomah-karomah dalam dirinya yang bersifat supranatural dan menakjubkan akal. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, berdasarkan isinya ada 4 jenis argumentum ad hominem. 1, berisi kebenaran dan tujuannya baik. 2, berisi kebohongan dan tujuannya baik. 3, berisi kebenaran dan tujuannya buruk. 4, berisi kebohongan dan tujuannya buruk. Nah, kita bahas yang pertama. Ad hominem yang berisi kebenaran dan tujuannya baik. Orang yang bijaksana akan mempergunakan ad hominem untuk tujuan-tujuan baik dan mengedepankan fakta-fakta, mengedepankan kebenaran sejati. Menyentuh perasaan tidak harus dengan suatu kebohongan, karena kebenaran dapat lebih menyentuh perasaan manusia. Contoh, seorang wanita mengeluh pada suaminya tentang saudaranya yang telah kaya raya, tapi dia melupakan dirinya sebagai adiknya. Dia bersedia akan hal itu. Suaminya berkata, "Jangan kau sedihkan saudaramu itu. Justru kau harus senang dan bergembira, karena dia telah sukses dalam kehidupan duniawinya, walaupun dia melupakan kamu dan ibumu." Coba bayangkan, seandainya dia hidup miskin, sakit-sakitan lagi, dengan anaknya banyak yang harus dibiayai. Lalu saudaramu itu mengetuk pintu rumah kita dan meminta santunan. Kita akan sangat berat dalam membantunya karena kita belum berkecukupan. Jadi, saya sangat bersyukur dengan kondisi saudaramu itu. Kamu seharusnya juga ikut bersyukur. Setelah mendengar perkataan suaminya itu, wanita tadi berpikir, benar juga ya apa kata suamiku, lalu dia bersyukur. Dalam kisah tersebut, kalimat-kalimat yang digunakan oleh sang suami adalah argumentum ad hominem. Karena tujuannya untuk menghapuskan rasa sedih istrinya dan mengubahnya menjadi rasa bahagia. Dan tidak ada kebohongan dalam kata-kata suaminya. Yang kedua, berisi kebohongan dan tujuannya baik. Argumentum ad hominem boleh jadi berisi informasi bohong,
walaupun berisi kebohongan tidak mustahil dipercaya sebagai kebenaran. Tapi mempercayai kebohongan tidak selamanya buruk, melainkan bisa pula baik, asal tidak dibuat kebiasaan ini. Seperti misalnya ada dua orang teman yang sedang bermusuhan, tapi tiba-tiba keduanya saling berkirim salam hangat melalui teman ketiga. Karena salam hangat tadi, kemarahan keduanya menjadi reda. Akhirnya persahabatan pun terjalin kembali. Padahal salam hangat itu hanyalah kebohongan teman ketiga yang ingin dua temannya itu berdamai. Informasinya memang bohong, tapi hasilnya baik. Contoh lain ad hominem yang berisi kebohongan yang hasilnya baik adalah seperti contoh ini. Ada seorang pemabuk berat yang hampir tiap malam kerjanya mabuk-mabukan. Suatu hari temannya berkata pada pemabuk tersebut, bahwa khamr yang biasa dia minum itu terbuat dari air kencing kuda. Bahwa khamr yang biasa dia minum itu terbuat dari kencing kuda. Setelah mendengar hal itu, si pemabuk merasa jijik dengan khamr tersebut. Setiap kali hendak minumnya, si pemabuk tak tahan dengan rasa mual dan langsung muntah-muntah. Sejak saat itu, dia tidak lagi mabuk-mabukan. Padahal soal kencing kuda itu hanyalah kebohongan temannya yang ingin agar dia berhenti mabuk-mabukan. 3, ad hominem yang berisi kebenaran dan tujuannya buruk. Adapun ad hominem yang berisi kebenaran namun tujuannya buruk, contohnya orang yang menghasut dengan mengumbar aib orang. Walaupun aib orang itu memang benar. Contohnya dalam ilustrasi berikut ini. Ini adalah cerita fiktif sebagai ilustrasi agar mudah dimengerti. Di desa Dupak Sari, pada bulan Oktober nanti akan diadakan pemilihan kepala desa. Calon kepala desa ada 2 orang. Pak Sardi sebagai salah satu calon kepala desa menjadikan Hasto sebagai gapitnya. Gapit itu tim suksesnya. Dan Pak Sardi berjanji kepada Hasto, kalau dia jadi kepala desa, nanti Hasto akan dijadikan perangkat desa yang masih lowong. Kebetulan Hasto mengetahui dengan persis kelakuan Pak Agus. Pak Agus ini calon kepala desa lain sebagai lawan Pak Sardi. Lalu Hasto mendatangi warga desa yang mempunyai hak pilih agar tidak memilih Pak Agus, saingan Pak Sardi. Karena Pak Agus itu orangnya cuma pandai ngomong, pandai bujuki orang, tapi suka bulet dan ruwet. Pak Hasto mengatakan seperti ini karena Pak Hasto ini pernah diperalat oleh Pak Agus. Dengan bujuk rayunya yang manis, Pak Hasto mau disuruh Pak Agus meminjamkan uang pada Pak Haji Sueb. Tapi setelah dipinjami, yang katanya mau dikembalikan dalam waktu 3 bulan, sampai beberapa tahun kemudian tidak dikembalikan. Akibatnya Pak Haji Sueb nagih dirinya selaku perantara, malah Hasto ini yang dioyak-oyak Pak Sueb untuk membayar. Karena tidak berhasil nagih Pak Agus. Pak Agus selalu beralasan terus setiap ditagih, hanya janji-janji melulu, tapi tidak pernah ditepati. Cerita Pak Hasto memang fakta, kenyataan, tapi bertujuan untuk mempengaruhi warga desa agar tidak memilih Pak Agus. Ceritanya nyata, tapi tujuannya buruk, yaitu ingin menjatuhkan kehormatan Pak Agus. Ini adalah ilustrasi ad hominem yang isinya benar, tapi tujuannya untuk menjatuhkan martabat Pak Agus, untuk mencitrakan buruk pada Pak Agus. Yang keempat, ad hominem yang berisi kebohongan dan tujuannya buruk. Ad hominem memiliki daya kekuatan yang sangat besar untuk mengubah keyakinan, perasaan, dan persepsi orang. Karena itu, jenis argumentasi ini banyak digunakan oleh para politikus untuk menghancurkan citra baik lawan politik dan untuk mempercantik citra baik dirinya sendiri dengan mengabaikan fakta-fakta sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ad hominem mereka gunakan untuk membuai massa dengan kebohongan-kebohongan, dengan janji-janji yang muluk-muluk. Mereka menggunakan ad hominem yang isinya salah,
Mereka menggunakan ad hominem yang tidak benar, yang bohong, yang salah, dan tujuannya pun buruk. Contohnya ini, Anies adalah kader HTI, maka siapa yang memilihnya berarti dia HTI juga. Padahal orang yang mengatakan itu sebenarnya tidak mengetahui apa itu HTI, apa benar HTI itu buruk, di mana letak keburukannya, apa pernah korupsi, kapan coba? Apa pernah menggelapkan uang negara? Apa pernah menjual aset-aset negara dengan murah sehingga merugikan negara? Apa benar yang dibicarakan itu? Maksudnya apa benar Anies itu kader HTI? Inilah ad hominem yang tujuannya bohong dan tujuannya pun jelek. Yang dua, menyerahkan kepemimpinan bangsa ini kepada dia sama saja dengan menggiring rakyat ini ke dalam cengkeraman kelompok radikalis. Apa alasan logikanya? Tiba-tiba disimpulkan seperti itu. Padahal tidak ada dasar-dasar logis bagi kesimpulannya. Politikus lain mengatakan, saya selalu berpihak pada rakyat, karenanya merupakan hal yang rasional kalau rakyat juga berpihak pada saya. Padahal semua tahu bahwa dia itu tidak berpihak pada rakyat, tapi pada oligarki. Dia dapat suara karena membeli pemilih. Atau pernyataan seperti ini, bila Anda menyerahkan suara Anda pada kami, masa depan di negeri ini akan cerah. Padahal mereka hanya menginginkan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan pribadi mereka. Setelah berkuasa, setelah dapat jabatan, setelah berkuasa, apusi mawon. Dulu pernah ada pernyataan seperti ini, Muslim yang waras pasti pilih Ahok. Ini terjadi di Pilkada DKI 2017. Nah, pernyataan seperti ini sebetulnya hanya untuk menyatakan yang tidak pilih Ahok itu tidak waras dan ini adalah bohong. Nah, sekarang saya beri contoh kasus dalam kehidupan keluarga. Seorang suami dipengaruhi istrinya yang kehidupannya glamor, agar suami itu mencarikan modal kira-kira 400 juta. Katanya ada peluang bisnis bagus. Dan yang namanya peluang datangnya hanya sekali. Jadi harus segera kita tangkap peluang ini, Pak, kata istri mempengaruhi suaminya. Suaminya seorang sederhana dan lugu. Saya kan cuma pedagang kecil-kecilan, dari mana uang sebanyak itu? Ya pinjam ke bank toh, Pak, kata istrinya. Suaminya jawab, kan harus ada jaminannya kalau pinjam di bank. Rumah dan tanah yang kita tempati ini tidak kepunyaanku. Tanah ini kan masih atas nama Bapak. Ya bagaimana caranya lah. Yang penting Bapak mau tanda tangan di bank. Singkat cerita akhirnya bapaknya meminjamkan uang di bank. Yang nantinya akan dicicil oleh anaknya setiap bulan. Tapi anak tersebut tidak pernah membayar cicilan hutangnya ke bank. Karena begitu terima uang 400 juta, langsung dikuasai oleh istrinya, dan istrinya tidak pernah menyicil ke bank. Yang katanya bisnisnya keuntungannya gede, seperti dikatakan sebelumnya, ternyata hanya omong kosong. Sejak dapat duit dari bank, si istri berubah penampilannya seperti selebriti. Suami setiap kali ditanya ibunya atau bapaknya, apakah hutangmu sudah dicicil bulan ini? Anaknya selalu menjawab, sudah, padahal belum. Dia katakan seperti itu, dia bermaksud untuk menjaga perasaan ibunya agar tidak menjadi marah dan tidak pusing. Di sisi lain, dia juga bermaksud lari dari tanggung jawab karena yang menggunakan istrinya. Ibunya itu percaya saja dengan perkataan anaknya tanpa meriksa bukti-bukti pembayaran. Dan akhirnya ibunya tahu kebohongan tersebut setelah pihak bank datang untuk menyita rumah bapaknya yang telah dijaminkan karena hutangnya tidak pernah dicicil. Untung adik suaminya bertanggung jawab dan akan melunasi dan pihak bank menyetujui sehingga tidak jadi disita bank. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia,
Dalam cerita ini, berbohong agar orang tuanya tidak marah, berarti orang tersebut menggunakan ad hominem dengan kebohongan yang tujuannya buruk, yakni lari dari tanggung jawab. Contoh lain, ada seorang gadis yang tengah asik makan bubur ayam yang dicampur dan diaduk dengan kuning telur rebus, sehingga warna bubur terlihat kuning. Orang di sebelahnya melihat itu berkata kepada dia, "Hei, Dik, bubur kamu kuning, lembek kok seperti kotoran bayi." Ketika si gadis memperhatikan kembali bubur yang sedang disantapnya, dia berpikir, benar juga ya, kayak kotoran bayi. Nah, seketika itu dia merasa jijik dan hilang selera makan buburnya. Sudah jelas adalah kebohongan jika dikatakan bubur bayi itu kotoran bayi. Tapi ketika dikatakan seperti kotoran bayi, seolah bubur itu adalah kotoran bayi baginya. Bagaimana kalau orang berkata kepadanya, ini terbuat dari kotoran bayi, dengan tujuan membuat orang tersebut enggan makan dan jatuh sakit. Inilah contoh argumentum ad hominem dengan kebohongan dan tujuan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib. Dikutip dari Kang Asep dengan penambahan dan pengurangan yang relevan dari saya.